敢在我轩辕地什么人？好，找死！在何处见过风雷弟子？废老头！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-576. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 575. Kemarin Tetua Fei meminta kejelasan dari keluarga Long mengenai apa yang terjadi. Pasalnya dia tak melihat keadaan Moye yang dihabisi secara mengenaskan, yang mana hal itu seketika saja membuat semua orang di sana terkejut. Bagi yang lupa, Moye bersama kelompoknya dihabisi oleh Qin Chan karena mereka itu berani ingin mengambil harta milik mereka. Selain itu di sini, Tetua Fei juga memiliki hubungan buruk dengan Kekaisaran Xuan Yuan karena dia meyakini kalau para murid Feng Lei lah yang berkaitan dengan matinya Moye. Karena bagaimanapun terdapat kekuatan petir di lokasi kejadian. Berhubung Tuan Fei ini diremehkan, membuat ia menjadi begitu murka dan langsung saja menggunakan formasi Datian, yang mana hal itu sangatlah menyulitkan untuk mereka tahan. Tetua Manhuo bersama para murid lainnya berusaha keras untuk bisa menghentikan formasi tersebut. Tapi Tetua Fu malah terus meningkatkannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat mereka yang menderita membuat Tuan Fei senang. Inilah balasan untuk Kekaisaran Xuan Yuan karena telah berani menghabisi muridnya. Atas apa yang telah mereka lakukan, Tuan Fei berjanji akan membuat Kekaisaran Xuan Yuan menderita. Formasi Ditian pun mulai dirinya tingkatkan, yang mana hal itu semakin sulit untuk bisa ditahan oleh mereka. Sampai pada akhirnya formasinya pun dihancurkan dengan mudah oleh seseorang. Dia penasaran seberapa hebat kemampuan Tuan Fei sampai-sampai berani membuat kekacauan pada kekaisarannya. Kedatangan Tetua Agung mereka membuat semua orang terkejut. Selain itu, ia juga akhirnya dapat melihat Tuan Fei yang baru saja mengatakan yang tidak-tidak kepada Kekaisaran Xuan Yuan-nya. Karena apa yang telah dia ucapkan, maka Tetua Agung ini pun berencana untuk memberikan hukuman kepadanya. Merasa gurunya telah diremehkan, salah satu murid Tuan Fei bertindak konyol. Ia ingin menyerang tetua itu. Alhasil serangan langsung saja dia lancarkan. Pada awalnya pria ini yakin serangan itu dapat diserap oleh hartanya. Namun ia seketika saja terkejut, pasalnya hartanya itu malah hancur dan membuat ia berendam di kolam larva. 敢在我轩辕地什么人？好，找死！ Tetua situ tidaklah menduga dengan perkembangan kekuatan Kaisar Jianshan. Kemungkinan besar ranahnya itu telah mengalami peningkatan luar biasa. Tuan Fei sendiri tentu saja kesal karena kembali kehilangan muridnya. Jadi pada hari ini dia akan menyelesaikan urusannya dengan Jianshan. Sebuah formasi mulai dirinya ciptakan, yang mana formasi Dantian kembali dia gunakan. Namun ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Orang-orang Kekaisaran Xuan Yuan pun kesulitan untuk bisa menahan hal itu. Sebagai Tetua Agung, Jianshan tentu harus segera bertindak karena jika tidak, para muridnya akan meninggoy. Serangan langsung saja dirinya lancarkan, hanya saja kali ini dia membutuhkan waktu yang banyak untuk menghancurkan formasi Ditian. Terlebih lagi, Tuan Fei meminta para muridnya untuk membantu memperkuat formasi itu. Mereka juga segera bertindak untuk melakukan penyerangan kepada Jianshan. Karena situasi sudah seperti ini, maka Jianshan memberitahu kalau bukan hanya mereka saja yang memiliki harta, namun dia juga.
Berbagai serangan langsung saja dia lancarkan untuk dapat menghancurkan rantai ini. Selain itu, serangan balik juga mulai dirinya lakukan supaya para murid Tuan Fei tidak memiliki kesempatan untuk memperkuat formasi di Tian. Pada akhirnya, formasi penyerangan pun telah hancur. Dan kali ini Jian Shan bisa melakukan penyerangan lagi kepada formasi di Tian. Pada akhirnya, para murid pun berhasil selamat. Namun ada beberapa yang telah meninggoy. Tuan Fei lalu menyinggung kejadian para murid Wang Lei yang telah menyerang muridnya. Jadi apa yang dirinya lakukan saat ini hanyalah membalas dendam saja. Tanpa berlama-lama lagi, kedua tetua ini pun saling gelut satu sama lain. Ketika mereka sedang adu serangan, Jian Shan menanyakan kapan dia melihat keberadaan dari para murid Wang Lei. Pasalnya ia juga tengah melakukan pencarian kepada pangerannya. Tuan Fei bingung bagaimana mungkin Jian Shan tidak tahu lokasinya. Padahal mereka itu sudah menghabisi muridnya. Karena Jian Shan terus menyerang, Tuan Fei langsung saja menciptakan sebuah formasi untuk menahan pergerakannya. Dengan formasi ini, maka Jian Shan haruslah berhati-hati. Karena jika tidak, nyawanya itu akan dalam bahaya. Qin Chen kembali terpukau dengan teknik barusan karena ia tidaklah menyangka kalau teknik hebat ini malah diberikan kepada Fei Luo. Untuk Jian Shan sendiri masihlah memiliki kemampuan untuk bisa menghancurkan formasi ini. Sebelum formasi tersebut benar-benar sempurna, Tuan Fei akan melihat seberapa lama dia dapat bertahan karena formasinya itu tidak bisa dihancurkan dengan begitu mudah, meskipun telah menggunakan begitu banyak harta. Jian Shan kembali bertanya mengenai apa yang terjadi dan siapa itu Huyan. Apakah para muridnya dihabisi oleh mereka? Tuan Fei tidaklah membenarkan hal itu karena bagaimanapun para murid Feng Lei lah yang menghabisi Xin Tian dan Mu Yu. Jian Shan yakin kalau Tuan Fei menyembunyikan sesuatu. Jadi pada hari ini dia akan menyerangnya sampai babak belur sampai dia mau berbicara. Serangan tingkat tinggi langsung saja Jian Shan lakukan. Yang mana padarnya semua ini dapat menghancurkan formasi itu dan memukul mundur Tuan Fei. Melihat ledakan kekuatan yang Jian Shan tunjukkan membuat mereka sadar kalau Dennis sudah berada di tingkat apa. Hanya saja Jian Shan dihentikan oleh salah satu muridnya yang adalah Man Luo. Karena bagaimanapun dia mengetahui apa yang terjadi kepada Feng Lei. Mendengar hal ini seketika saja mengejutkan Jian Shan. Ia ingin tahu bagaimana bisa Feng Lei dihabisi. Sesuai dengan permintaan Qin Chen, Man Luo mulai memberitahu kalau pada kala itu dirinya tengah bersama dengan Feng Lei. Hanya saja mereka malah bertemu dengan musuh kuat yang hampir saja menghabisi nyawanya. Man Luo memang dapat melarikan diri, hanya saja Feng Lei harus bernasib naas. Jian Shan menjadi begitu murka dan ia penasaran siapa yang telah berani melakukan hal itu kepada pangerannya. Man Luo segera memberitahu kalau orang-orang istana Piao Miao lah pelaku dari semua kejadian itu. Kabar ini seketika saja membuat semua orang terkejut. Dan tentu saja ini semua adalah rencana dari Qin Chen. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Man Luo teruslah berbicara mengenai pertarungan yang terjadi antara mereka dengan istana Piao Miao. Meskipun orang-orang itu bersikeras untuk tidak membenarkan hal ini, Man Luo mencoba untuk membuat Jian Shan percaya kepadanya. Karena bagaimanapun nyawa pangeran mereka telah diambil oleh mereka. Man Luo bahkan berencana untuk membalaskan dendam pangeran mereka. Yang tentu saja membuat Man Luo percaya kepadanya dan meminta Jian Shan untuk bertindak juga. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.